Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang akad ijaroh untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah akuntansi syariah. Kelompok 5 sendiri terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Eriesika Sumarno, yang kedua Grace Diani Sitanggang, yang ketiga Putri Puspita Wardani, yang keempat Suci Rahmawati, yang kelima Kaila Manisha, yang keenam Zainah Nur Salsabila, yang ketujuh Delina Aprilia, dan yang terakhir ada Gamas Luis Kasibi. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang pengertian ijaroh. Ijaroh sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ijaroh, yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijaroh merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan. Menurut para ulama, salah satunya Ahmad Azhar Bashir, dalam bukunya Wakaf, Al-Ijaroh Syirkah mengemukakan, ijaroh secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah, ijaroh berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang, atau tenaga manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad ijaroh sendiri adalah perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang yang didasarkan pada transaksi sewa menyewanya, di mana pemindahan ini tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan ijaroh menurut arti lugat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara, berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang dasar hukum ijaroh. Dasar hukum ijaroh sendiri dapat diketahui dengan mendasarkan pada yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma. A. Berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran, ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi, pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, An-Nahl ayat 97, Al-Kahfi ayat 30, Az-Zukhruf ayat 32, At-Tolak ayat 6, dan Al-Qasas ayat 26. B. Berdasarkan hadis. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang ijaroh atau upah mengupah diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar. C. Berdasarkan ijma. Para ulama sepakat bahwa ijaroh itu diperbolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini. Jelaslah bahwa Allah telah mensyariatkan ijaroh ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijaroh. Jadi, berdasarkan nas Al-Quran, sunnah atau hadis, dan ijma tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ijaroh atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syarat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang rukun akad ijaroh. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9-DSN-MUI-4-2000 tentang pembiayaan ijaroh dijelaskan tentang rukun ijaroh. A. Ada pernyataan ijab qabul atau syigat atau pernyataan sewa dari kedua pihak. B. Ada pihak yang melakukan akad terdiri dari pemberi sewa atau pemilik aset dan penyewa atau pengguna aset. Orang yang melakukan akad ijaroh ada dua orang, yaitu mujir dan mustajir. Mujir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad ijaroh disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad ijaroh disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik atau buruk, maka akad menjadi tidak sah. C. Manfaat dari aset yang disewakan dalam ijaroh harus dijamin oleh pihak yang menyewakan, dan pihak penyewa wajib menggantinya dengan pemberian upah atau ujroh. Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mujir.
Syarat ujroh terdiri dari yang pertama, sudah jelas atau diketahui jumlahnya. Karena ijaroh akad timbal balik. Karena itu, ijaroh tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Kedua, pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya, berarti dia mendapat gaji 2 kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Yang ketiga, uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang syarat akad ijaroh. Yang pertama, pihak penyelenggara akad baik penyewa maupun yang menyewakan tidak atas keterpaksaan. Kemudian, orang yang tidak sah melakukan akad ijaroh adalah orang yang belum dewasa atau dalam keadaan tidak sadar. Yang kedua, objek yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan realita dan tidak dilebih-lebihkan sehingga meminimalisir adanya unsur penipuan. Yang ketiga, kegunaan dari objek yang disewakan merupakan sesuatu yang bersifat mubah atau diperbolehkan, bukan haram. Yang keempat, pemberian imbalan atau upah dalam transaksi ijaroh harus berwujud sesuatu yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak penyewa. Jenis-jenis akad ijaroh. Yang pertama ada ijaroh wa iktina atau al-ijaroh muntahiyah bit tamlik. Di dalam jenis ini, akad ijaroh terjadi di mana suatu perjanjian atau wa'ad pemindahan hak milik atas suatu benda yang disewakan pada suatu waktu tertentu. Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan setelah transaksi pembayaran atas objek ijaroh telah selesai. Pengalihan kepemilikan kemudian bisa dilakukan dengan menandatangani akad baru yang terpisah dari skema akad ijaroh sebelumnya. Pembayaran pengalihan kepemilikan ini bisa dilakukan dengan hibah, penjualan, atau pembayaran angsuran. Kedua, ada ijaroh tuma al-bai. Untuk ijaroh tuma al-bai, penyewa akan menyewa sebuah barang dan bertujuan untuk membeli barang tersebut, sehingga di akhir masa sewa barang tersebut menjadi hak miliknya. Yang ketiga, ada ijaroh mausufa bi al-dima. Ijaroh mausufa bi al-dima menerangkan dengan jelas perihal keuntungan dan jasa yang disewakan, namun tidak dengan properti yang menghasilkan manfaat. Oleh sebab itu, jika terjadi kerusakan pada properti tersebut, kontrak tetaplah berjalan. Keempat, ada ijaroh manfaat. Ijaroh jenis ini yaitu memiliki objek sewa berupa aset tidak bergerak seperti pakaian, perhiasan, kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Kelima, ijaroh pekerjaan. Ijaroh pekerjaan mengarah kepada penyewaan objek pada bentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti memperbaiki barang, membangun bangunan, menjahit baju, atau mengantar paket, dan lain sebagainya. Keenam, ada ijaroh asli. Ijaroh asli hampir sama dengan ijaroh lainnya, yaitu melakukan transaksi sewa-menyewakan terhadap objek sewa yang ingin dilakukan. Namun, dalam ijaroh ini tidak ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Ketujuh dan yang terakhir, ada ijaroh lanjut. Ijaroh lanjut merupakan kegiatan lebih lanjut perihal menyewakan aset atau barang yang sebelumnya sudah pernah atau telah disewa pemilik kepada pihak lain. Contoh kasus akad ijarah. 1. Akad ijarah pada lembaga keuangan syariah bank. Pada tanggal 5 Juli 2019, PT Jaya membuat akad ijarah dengan Bank Syariah Jawa Tengah dengan sebuah motor. Pembelian aset dengan rincian sebagai berikut. B. Biaya perolehan sebesar 20 juta rupiah. B. Umur ekonomis barang adalah 4 tahun. C. Masa sewa adalah 10 bulan. D. Nilai sisa adalah 0 rupiah. E. Sewa per bulan sebesar Rp250.000. F. Biaya administrasi sebesar Rp200.000. Pembayaran angsuran akan dilakukan pada setiap tanggal 5 dan angsuran pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2019. Diminta 1.
buatlah jurnal pada saat pengadaan aset ijarah. Kedua, buatlah jurnal pada saat kesepakatan akad ijarah terjadi. Ketiga, buatlah jurnal pada saat pengakuan penerimaan pendapatan ijarah. Pembahasan. Yang pertama, pada saat pengadaan aset ijarah ke PT Jaya, Bank Syariah Jawa Tengah dapat melakukan jurnal sebagai berikut, yaitu pada tanggal 5 bulan 7 2019 dengan akun persediaan ijarah pada debit dan akun kas pada kredit sebesar 20 juta rupiah. Kemudian yang kedua, yaitu pada saat akad ijarah disepakati oleh PT Jaya dengan Bank Syariah Jawa Tengah dapat melakukan jurnal sebagai berikut, yaitu pada tanggal 5 bulan 7 2019 dengan akun aset ijarah pada sisi debit dan persediaan pada sisi kredit sebesar 20 juta rupiah. Kemudian, kas atau rekening nasabah pada akun debit dan pendapatan administrasi pada akun kredit sebesar Rp200.000. 3. Pada saat penerimaan pendapatan ijarah secara bulanan, Bank Syariah Jawa Tengah dapat melakukan jurnal sebagai berikut. Pembayaran sewa yang dilakukan saat jatuh tempo. Tanggal 5 Agustus 2019, rekening debit, kas atau rekening nasabah sebesar Rp250.000, rekening kredit pendapatan sewa atau ijarah sebesar Rp250.000, tanggal 5 September 2019, rekening debit, kas atau rekening nasabah sebesar Rp250.000, rekening kredit pendapatan sewa atau ijarah sebesar Rp250.000, tanggal 5 Oktober 2019, rekening debit, kas atau rekening nasabah sebesar Rp250.000, rekening kredit pendapatan sewa atau ijarah sebesar Rp250.000. Apabila PT Jaya terlambat melakukan pembayaran pada tanggal 5 November 2019 untuk angsuran keempat dan pembayaran baru dilakukan pada tanggal 1 Desember, maka Bank Syariah Jawa Tengah dapat melakukan jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 5 November 2019, pada rekening debit piutang pendapatan sewa atau ijarah sebesar Rp250.000. Pada rekening kredit pendapatan sewa akrual sebesar Rp250.000. Pada tanggal 1 Desember 2019, pada rekening debit kas atau rekening nasabah sebesar Rp250.000. Pada rekening kredit pendapatan sewa ijarah sebesar Rp250.000. Pada rekening debit kas atau rekening nasabah sebesar Rp250.000. Dan pada rekening kredit pendapatan sewa ijarah sebesar Rp250.000. Contoh soal yang kedua adalah akad ijarah pada lembaga keuangan syariah non-bank. Pak Budi melakukan transaksi ijarah dengan BPR Asmulya untuk keperluan biaya sekolah anaknya selama 1 semester di Universitas Mercubuana. Adapun informasi tentang transaksi penyediaan jasa tersebut yaitu yang pertama, harga perolehan jasa sebesar Rp15 juta yang akan dibayar ke UMB pada tanggal 1 Februari 2019. Yang kedua, masa sewa 6 bulan dari tanggal 1 Februari sampai 1 Agustus 2020. Yang ketiga, sewa per bulan sebesar Rp2.950.000 setiap tanggal 1 yang akan dimulai pada bulan Maret. Kemudian yang keempat, penyusutan per bulan sebesar Rp2.500.000. Yang kelima, biaya administrasi yaitu 0,5% atau sebesar Rp75.000 yang akan diterima pada tanggal 1 Februari 2019. Berikut tabel penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa sesuai soal. Diminta: A. Buatlah jurnal saat pengadaan aset ijarah. B. Buatlah jurnal saat akad ijarah disepakati. C. Buatlah jurnal saat pengakuan penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa ijarah. Pembahasan. A. Jurnal saat pengadaan aset ijarah. Tanggal 1 bulan Februari 2019, pada rekening debit aset ijarah sebesar Rp15 juta. Pada rekening kredit rekening UMB sebesar Rp15 juta. B. Jurnal saat akad ijarah disepakati. Tanggal 1 bulan Februari 2019, rekening debit kas atau rekening nasabah sebesar Rp75.000. Pada rekening kredit pendapatan administrasi sebesar Rp75.000. C. Jurnal saat pengakuan penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa ijarah. Yang pertama, pada tanggal 1
bulan 3 2019 dengan akun beban penyusutan aset ijarah di debit, kemudian akumulasi penyusutan aset ijarah di kredit sebesar 2.500.000. Yang kedua, pada tanggal 1 bulan 3 2019 dengan akun kas atau rekening nasabah pada debit dan pendapatan sewa pada kredit sebesar Rp2.950.000. Yang ketiga, pada tanggal 1 bulan 4 2019 dengan akun beban penyusutan aset ijarah di debit, kemudian akumulasi penyusutan aset ijarah di kredit sebesar Rp2.500.000. Kemudian yang keempat, pada tanggal 1 bulan 4 2019 dengan akun kas atau rekening nasabah di debit, kemudian pendapatan sewa di kredit sebesar Rp2.950.000. Tanggal 1 Mei 2019, rekening debit beban penyusutan aset ijarah sebesar Rp2.500.000. Rekening kredit akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar Rp2.500.000. 1 Mei 2019, rekening debit kas atau rekening nasabah sebesar Rp2.950.000. Rekening kredit pendapatan sewa sebesar Rp2.950.000. Tanggal 1 Juni 2019, rekening debit beban penyusutan aset ijarah sebesar Rp2.500.000. Rekening kredit akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar Rp2.500.000. 1 Juni 2019, rekening debit kas atau rekening nasabah sebesar Rp2.950.000. Rekening kredit pendapatan sewa sebesar Rp2.950.000. Pada tanggal 1 Juli 2019, pada rekening debit beban penyusutan aset ijarah sebesar Rp2.500.000. Pada rekening kredit akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar Rp2.500.000. Pada rekening debit kas atau rekening nasabah sebesar Rp2.950.000. Pada rekening kredit pendapatan sewa sebesar Rp2.950.000. Pada tanggal 1 Agustus 2019, pada rekening debit beban penyusutan aset ijarah sebesar Rp2.500.000. Pada rekening kredit akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar Rp2.500.000. Pada rekening debit kas atau rekening nasabah sebesar Rp2.950.000. Pada rekening kredit pendapatan sewa sebesar Rp2.950.000. Contoh soal IMBT Bank. Bapak Budi memerlukan sebuah ruko untuk berjualan. Pada Juni 2021, mengajukan permohonan IMBT kepada Bank Syariah untuk ruko tersebut. Pengajuan disetujui dengan pola sewa kepada pemilik bangunan. Rincian informasi sewa tersebut adalah harga perolehan barang sebesar 204 juta, umur ekonomis barang 4 tahun atau 48 bulan, masa sewa atau umur ekonomis 24 bulan, waktu pembelian barang setelah bulan ke-24. Diminta A. Buatlah perhitungan penyusutan aset IMBT tersebut. B. Tentukan pendapatan IMBT dengan kebijakan keuntungan sewa 10% dari barang yang disewakan. C. Buatlah jurnal perpindahan hak milik IMBT setelah berakhirnya masa sewa. Pembahasan. A. Perhitungan beban penyusutan per bulan barang ijarah muntahiyabi tamlik atau IMBT. Yang pertama, kita akan mencari penyusutan IMBT per bulan dengan rumus biaya perolehan dibagi dengan jumlah bulan masa sewa. Maka 204 juta dibagi dengan 24 bulan, sehingga penyusutan IMBT per bulan sebesar Rp8.500.000. B. Pendapatan ijarah muntahiyabi tamlik atau IMBT. Pendapatan IMBT per bulan dicari dengan rumus modal penyewaan ditambah persentase kebijakan keuntungan sewa dikali dengan modal penyewaan. Maka Rp8.500.000 ditambah 10% dikali Rp8.500.000. Sehingga Rp8.500.000 ditambah dengan Rp850.000, maka hasilnya yaitu sebesar Rp9.350.000. Total pendapatan IMBT selama masa sewa yaitu 24 bulan dikali dengan Rp9.350.000 dan mendapatkan hasil sebesar Rp224.000. C. Jurnal perpindahan sewa hak milik setelah berakhirnya masa. Misalkan, setelah berakhirnya masa sewa,
Bank Syariah menjual ruko yang menjadi aset ijarah senilai 50 juta rupiah. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 yaitu berikut penyajian di neraca bulan ke-24. Aset ijarah sebesar 204 juta rupiah dikurang akumulasi penyusutan sebesar 204 juta rupiah, maka nilai bersih sebesar 0 rupiah. Oleh sebab itu, jurnal untuk transaksi tersebut adalah rekening debit kas sebesar 50 juta rupiah, rekening debit akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar 204 juta rupiah, rekening kredit aset ijarah sebesar 204 juta rupiah, rekening kredit keuntungan penjualan aset ijarah sebesar 50 juta rupiah. Contoh soal ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT non-bank. PT Awan adalah sebuah PT yang melakukan usaha penyewaan truk. PT Bulan mengajukan pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT kepada PT Awan. Kemudian PT Bulan melakukan pembelian 2 unit truk beserta spare part dari PT Langit sebesar 150 juta rupiah. Dan kedua truk tersebut digunakan untuk pekerjaan pengangkutan batu yang digunakan untuk proyek dengan perusahaan lain. Oleh sebab itu, PT Awan memberikan fasilitas ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT sebagai berikut. Yang pertama, margin sewa maksimal sebesar 15 juta. Yang kedua, total harga sewa sebesar 110 juta. Yang ketiga, sewa bulanan maksimal sebesar 110 juta. Yang keempat, security kode sebesar 200 juta. Yang kelima, biaya administrasi sebesar 2 juta. Yang keenam, persentase sebesar 10%. Yang ketujuh, dengan masa sewa selama 4 tahun. Dan yang kedelapan, dengan margin sewa selama 10 bulan. Diminta, hitunglah penyusutan aset ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT. Pembahasan, perhitungan penyusutan atas aset ijarah, harga perolehan dikurang nilai penyusutan, dibagi jangka waktu penyusutan atau sewa. 150 juta rupiah dikurang 0 dibagi 4 sama dengan 37.500.000 atau perhitungan penyusutan per tahun. Sehingga penyusutan tiap bulannya pada akhir pelaporan yaitu 1/12 dikali 37.500.000 sama dengan 3.125.000.